Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak, Bu Guru sedikit menjelaskan tentang pembelajaran IPA, yaitu tentang kemarin siklus hidup pada hewan atau disebut juga dengan daur hidup pada hewan. Kita mengulang kembali materi yang kemarin ya. Sebelum pembelajaran ini dimulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita belajar hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga berkah. Amin amin Allahumma amin. Oke, berdoa mulai. Oke. Anak-anak sudah selesai ya? Silakan anak-anak dibuka buku paketnya halaman 29, yaitu tentang membandingkan siklus hidup melalui pengamatan. Oke, mari anak-anak silakan dibaca. Di sana sudah ada bacaan. Nah, pada buku di sini anak-anak pasti bisa ya menyebutkan beberapa macam hewan yang ada di buku. Contoh yang pertama adalah hewan bebek, yang kedua itu adalah ikan, dan yang gambar ketiga itu namanya capung, dan gambar yang keempat itu namanya katak. Ini gambar kecoa, ini gambar kambing, dan yang ini gambar sapi. Terakhir adalah gambar kupu-kupu. Nah, kenapa Pak Bu Guru menyebutkan beberapa contoh hewan? Di sini pada beberapa hewan yang sudah Bu Guru sebutkan itu memiliki perbedaan tentang daur hidupnya atau siklus hidupnya. Seperti apa perbedaannya? Yang pertama ada yang bermetamorfosis dan ada yang tidak bermetamorfosis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tentang metamorfosis di sini anak-anak masih ingat ya, dibedakan menjadi dua. Ya, yang pertama itu secara sempurna dan yang kedua itu secara tidak sempurna. Masih ingat ya? Kalau pada metamorfosis yang sempurna di sini masih ingat kemarin ada yang namanya fase pupa atau fase kepompong. Jadi itu yang membedakan antara sempurna dan tidak sempurna. Kalau sempurna itu mengalami fase pupa, sedangkan pada yang tidak sempurna itu fase nimfa, di mana nimfa ini adalah bentuknya sama pada saat dia dilahirkan atau pada saat dia menetas, telurnya menetas. Ciri-ciri dari metamorfosis sempurna di sini ada dua. Coba dibaca anak-anak ya. Yang pertama, itu terdapat perbedaan pada bentuk tubuh hewan pada saat dia lahir dengan bentuk dewasanya. Dan yang kedua, itu terdapat fasenya tadi, yaitu fase pupa, di mana yang nama pupa itu adalah kepompong. Terdapat 4 fase dalam metamorfosis sempurna, yaitu yang pertama adalah telur, yang kedua itu adalah larva, yang ketiga itu adalah pupa, dan yang terakhir adalah imago. Imago ini disebut juga dengan dewasa, ketika dia sudah dewasa. Telur, ya berbentuk telur. Yang kedua larva, istilah larva itu bisa disebut juga dengan ulat. Pupa ini disebut dengan kepompong. Sedangkan imago yang tadi itu adalah fase metamorfosis sempurna. Jadi ada 4 fase anak-anak ya. Yang berikutnya, metamorfosis sempurna di sini dialami oleh hanya beberapa hewan saja. Tidak semuanya itu mengalami metamorfosis secara sempurna. Contoh lainnya adalah nih, kupu-kupu. Nah, kupu-kupu di sini digolongkan sebagai jenis hewan yang melakukan siklus hidupnya secara sempurna. Selain kupu-kupu, ada juga nyamuk dan juga ada lagi lalat. Sudah paham ya tentang metamorfosis sempurna? Oke, yang kedua itu adalah metamorfosis tidak sempurna. Di mana metamorfosis tidak sempurna di sini
pertumbuhan dan perkembangan hewan itu dengan bentuk pada saat dia lahir dengan dewasanya itu tidak melalui yang namanya tahap kepompong atau tahap pupa. Nah, fase dalam metamorfosis tidak sempurna ini diawali dengan yang pertama sama telur. Barulah dia fase nimfa, di mana hewan muda yang mirip dengan yang dewasa. Serta yang terakhir itu adalah imago. Jadi kalau kita lihat di sini yang sempurna itu ada 4 fase, yang tidak sempurna itu 3 fase. Telur, nimfa, dan imago itu yang tidak sempurna. Nah, untuk contohnya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa, belalang, itu dia mengalami fase metamorfosis tidak sempurna. Nah, untuk tugasnya, kalau tadi kita sudah belajar ya tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, di sini di halaman 30 anak-anak sudah melihat ada 6 gambar. Bu Guru sebutkan, gambar pertama itu adalah capung, dan gambar kedua itu adalah ikan, gambar ketiga itu ada kambing, keempat lalat, dan kelima itu semut, dan yang terakhir itu adalah bunglon. Anak-anak di sini coba diperhatikan ya, ini tugasnya. Yang pertama, anak-anak disuruh menyebutkan nama hewan tersebut. Tetapi bukan semuanya, hanya 2 saja, guna untuk membandingkan. Jadi anak-anak disuruh memilih 2 gambar saja, dan barulah kalian cari nama hewan tersebut itu apa, cara perkembangbiakannya seperti apa, jenis siklus hidupnya, serta skema siklus hidup. Bu Guru ambil contoh. Di sini Bu Guru contohnya adalah kupu-kupu. Anak-anak tahu ya kupu-kupu, nama hewannya kupu-kupu. Contohnya ada gambar kupu-kupu. Cara berkembang biaknya itu dengan cara bertelur, dan juga jenis siklus hidupnya dengan cara metamorfosis sempurna. Untuk skema siklus hidupnya berawal dari telur menetas, berubah menjadi larva atau ulat, dan dia berubah kembali menjadi pupa atau kepompong, jadilah dia kupu-kupu muda sampai dengan menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, itu adalah tugasnya anak-anak. Pilihlah 2 gambar hewan serta buatlah perbandingan siklus hidup dari 2 hewan tersebut yang ada pada tabel. Jadi anak-anak nanti membuat tabel seperti ini. Tabel 1, boleh kalian bandingkan antara yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Jadi jangan sama ya, nanti anak-anak cari ikan sama capung, kira-kira metamorfosisnya sama atau tidak. Di sini Bu Guru harapkan kalian mencari yang berbeda jenis siklus hidupnya atau cara perkembangbiakannya. Jadi harus berbeda ya. Nah, cukup sekian. Jangan lupa tugasnya adalah yang ada pada paket halaman 30, mencari 2 saja. Oke, Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.